Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal TPMBK numerasi tahap 1 yang dilaksanakan Kota Yogyakarta tanggal 31 Januari 2024. Nomor 24, perhatikan gambar. ABCF merupakan trapesium dan CDEF merupakan layang-layang. Jika panjang CE sama dengan 21, keliling bangun tersebut adalah CE itu dari sini ya, 21. Padahal CE itu didapat dari EO ditambah OC. Sekarang kita cari panjang OF dulu. Panjang OF ini didapat dari BC sama dengan BC ini sama dengan OA ya. Nah, BC sama dengan OA itu ada dua, yaitu OF ditambah FA. BC 22 cm, OF-nya belum diketahui, FA-nya 14 cm ya, dari sini ke sini 14 cm. Nah, pindah ruas ke kiri, jadi 22 kurangi 14 sama dengan OF. 22 kurangi 14 itu 8 sama dengan OF. Jadi didapat untuk OF, kita hapus dulu biar kelihatan. Didapat untuk OF sama dengan 8 cm. Berarti karena OF sama dengan DO, jadi DO sama dengan 8 cm ya. Yang ini juga 8 cm. Nah, kita punya segitiga DOC siku-siku di O. Menggunakan teorema Pythagoras, DO itu 8, DC itu 17. Nah, kita akan cari OC kuadrat, itu sama dengan sisi miringnya DC, 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Sama dengan 289 kurangi 64. OC kuadrat sama dengan 225. Ini kita akar, karena ini masih bentuk kuadrat ya. Jadi OC sama dengan 15. Ya, jadi OC itu 15. Nah, di sini 15. Karena tadi CE itu 21 dan CE itu didapat dari EO dan OC, sekarang kita cari nilai EO. CO sama dengan EO ditambah OC. EO tadi CE ya ini. CE tadi 21, EO-nya belum diketahui, OC-nya 15. Dipindah ke kiri, jadi 21 kurangi 15 sama dengan EO. 21 kurangi 15 itu 6, sama dengan EO. Jadi di sini 6. Nah, kita ketahui, ini ada segitiga DOE ya. Siku-siku di O. Nah, DOE. DO tadi 8 cm, EO tadi 6 cm. Menggunakan triple Pythagoras, DE berarti 10 cm. Berarti yang sini juga 10 cm. Nah, panjang AB ini itu sama dengan CO. CO tadi diketahui 15 ya.
Nah, sekarang kita tinggal hitung kelilingnya. Kelilingnya berarti 17 ditambah 10 ditambah 10 lagi ditambah 14 tambah 15, ini tambah lagi 22. Hasilnya hasilnya 88. Jawabannya yang B. Nomor 24, perhatikan gambar. Ini ada gambar layang-layang dan gambar jajar genjang. Untuk gambar jajar genjang kita lihat DF itu sama dengan CE, berarti ini segini 20 cm ya. Kemudian DC sama dengan FE. Kemudian yang ini kita buat garis diagonal layang-layangnya AC. Misalkan titik tengah-tengah ini namanya kasih nama titik O. Dan BO sama dengan OD. Padahal tadi BD-nya kan 16 ya. Jadi untuk BO itu sama dengan 16 dibagi 2 sama dengan 8. Jadi yang sisi sini 8, yang ini 8. Kita lihat OC sama dengan D, misalkan sini kayak kasih titik L. DL. Padahal DL tadi 15 cm ya, jadi OC sama dengan 15. Nah, di sini tulis 15. Kita menggunakan triple Pythagoras. 8, 15 itu pasangannya 17. Artinya yang sini juga 17 karena layang-layang itu sama. Kalau di sini sudah 15 cm, sedangkan di totalnya itu 20 cm. Di AC itu didapat dari AO ditambah OC. AC tadi 21, ini ya, sama dengan AO-nya belum diketahui, OC-nya 15 cm. Pindah ruas ke kiri, 21 kurangi 15 sama dengan AO. 21 kurangi 15 itu 6, sama dengan AO. Jadi AO di sini 6 cm. 8, 6 untuk triple Pythagoras pasangannya 10. AB itu sama dengan AD ya. Jadi di sini juga 10. Nah, sekarang kita tinggal cari panjang FE. Kita tarik garis di sini juga. Nah, panjang FE ini sama dengan panjang DC ya, menggunakan sifat dari jajar genjang. Tadi kan DC 17 sama dengan FE, berarti di sini juga 17. Nah, kelilingnya tinggal kita jumlahkan aja. Kita mulai dari 20 ini ya. 20 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 17 ditambah 20 lagi ditambah 17. Totalnya adalah 94. Jawabannya B, 94 cm. Nomor 25 paket A, perhatikan gambar. Ini ada gambar belah ketupat A, E, F, D, dan trapesium
ABCD. Luas bangun ABCDEF adalah, sekarang kita cari dulu, ini belah ketupatnya, diagonalnya untuk EA ya. EA itu diagonalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan. Kemudian untuk FD diagonalnya ada 1, 2, 3, 4 satuan. Luas belah ketupat itu diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Diagonal satunya EA ini dikali FD dibagi 2 sama dengan EA 6 dikali 4 dibagi 2. Bisa kita coret ya, 4 dan 2. Hasilnya 6 kali 2 sama dengan 12 satuan. Sekarang kita lihat untuk trapesium ABCD. Jumlah sisi jajarnya untuk CD sama dengan 1, 2, 3. Ada 3 satuan. Kemudian untuk AB 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. BC-nya 1, 2, 3. 3 satuan. Luas trapesium terus jumlah sisi jajarnya yaitu CD dan AB dibagi 2 dikali tingginya itu BC ya. Sama dengan 3 ditambah 5 bagi 2 kali BC-nya 3 sama dengan 3 tambah 5 itu 8 per 2 kali 3 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi luas bangunnya 12 ditambah 12 sama dengan 24 satuan. Padahal tadi setiap ubin itu luasnya 6 cm. Jadi 24 dikalikan 6. Hasilnya 144 cm kubik. Meter kuadrat ya. Jawabannya yang B untuk paket A. Sekarang kita bahas untuk paket B nomor 25. Ada belah ketupat juga. EA sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk FD sama dengan 1, 2, 3, 4. Luas belah ketupat itu 6 dikali 4 dibagi 2 sama dengan 6 kali 2 12. Kemudian kita lihat ini untuk CD-nya 1, 2, 3, AB-nya 1, 2, 3, 4, 5. Untuk BC sama dengan 3. Luas trapesium itu jumlah sisi jajarnya yaitu CD dan AB ini kita jumlahkan 3 tambah 5 dibagi 2 kali tingginya itu BC sama dengan 8 bagi 2 kali 3 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12.
Nah, luasnya berarti 12 ditambah 12 sama dengan 24. Padahal satu ubin luasnya 8 cm, jadi 24 dikalikan 8. Hasilnya 192. Jawabannya yang A. Nomor 26, perhatikan gambar. Ini ada gambar tiang bendera yang diikat dengan kawat. Jika harga kawat 15.000 per meter, biaya minimal untuk pembelian kawat yang diperlukan adalah, ini menggunakan teorema Pythagoras ya. Ada segitiga siku-siku pertama, di sini 8, di sini 9 tambah 6, 9 tambah 6, hasilnya 15. Sekarang kita cari untuk panjang kawatnya sisi miringnya ini. 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sama dengan 225 ditambah 64 di akar. Sama dengan 289 di akar, hasilnya 17. Di 17 cm, 17 meter. Kemudian untuk kawatnya yang kecil, ini juga siku-siku, 8 kuadrat tambah 6 kuadrat di akar sama dengan 64 ditambah 36. Hasilnya akar 100 sama dengan 10. Sini 10 ya. Nah, kawatnya kita jumlahkan dulu, 17 ditambah 10 sama dengan 27. Padahal harga kawat per meternya 15.000. Jadi 27 ini dikalikan 15.000. Hasilnya 27 dikali 15.000, 405.000. Jawabannya yang A. Sekarang kita lihat paket B nomor 26. Caranya sama. Ini tingginya 9 tambah 6, 15. Tadi sudah kita cari. 8, 15, pasangannya 17. Di sini 8 sama 6, pasangannya di sini berarti 10 sisi miringnya. 17 ditambah 10 sama dengan 27 dikali 20.000. Hasilnya 540. Jawabannya yang D. Nomor 27, motif batik. Kain batik disusun dengan motif seperti pada gambar. Jika nilai pi sama dengan 3,14, maka keliling motif batik tersebut adalah, ini lingkaran, ada bentuk setengah lingkaran besar. Ini setengah lingkaran besar, jari-jarinya 20 mm. Kemudian ada setengah lingkaran kecil lagi, yang ini. Ditambah setengah lingkaran kecil lagi yang bawah. Setengah tambah setengah berarti hasilnya satu lingkaran kecil dengan jari-jarinya, kalau diameternya dengan diameter 20 mm ya, berarti jari-jarinya 20 dibagi 2 sama dengan 10 mm. Sekarang kita hitung untuk keliling lingkaran yang besar dulu. Setengah lingkaran besar sama dengan 2 pi r ya. Hasilnya 2 dikali 3,14 dikali R-nya 20 sama dengan
125,6 mm. Ini bagi 2 dulu ya. Karena tadi cuma setengah. Hasilnya 62,8. Kemudian keliling lingkaran kecil. Keliling lingkaran kecil. Karena tadi satu lingkaran kecil, jadinya 2pi kali R sama dengan 2 kali 3,14 kali R-nya 10. Hasilnya 62,8. Jadi kita jumlahkan aja untuk keliling lingkaran besar ditambah keliling lingkaran kecil. Hasilnya 125,6. Jawabannya yang C. Sekarang kita lihat untuk paket B nomor 27. Sama, ada setengah keliling lingkaran besar. Setengah lingkaran besar. Kelilingnya setengah dikali 2 kali pi kali R. Ini bisa kita coret dulu. Jadinya 3,14. Jadinya pi kali R dulu ya. Sama dengan pi kali R. Sama dengan 3,422 per 7 ya pi-nya. 22 per 7 dikali R-nya 14 mm. Sama dengan ini bisa kita coret 44 mm. Ini untuk keliling setengah lingkaran besar. Sekarang kita cari keliling yang satu lingkaran kecil. Keliling lingkaran kecil. Itu berarti yang ini kan, lingkaran kecil. Sama dengan 2 pi R atau pi kali D. Pi kali diameter. Pi-nya tadi 22 per 7, diameternya yang ini. Diameter lingkaran kecil. 14. Kita coret 2, 22 kali 2, 44. Jadi tinggal kita jumlahkan aja, 44 tambah 44 sama dengan 88 mm. Jawabannya yang B. Nomor 28. Pojok taman berbentuk seperempat lingkaran terdiri dari kolam dan tanaman bunga. Jika nilai pi sama dengan 3,14, maka luas daerah tanaman bunga adalah, sekarang kita hitung dulu untuk totalnya, total taman, luas taman, ini seperempat lingkaran ya bentuknya, itu sama dengan 1/4 dikali pi kali R kuadrat, sama dengan 1/4 dikali 3,14 dikali R-nya untuk yang tamannya berarti 2 tambah 2, 4 meter. Kali 4 kuadrat. Sama dengan 1/4 dikali 3,14 dikali 4 kali 4. Ini bisa kita coret 4-nya, 4 bagi 4, 1. Tinggal 3,14 dikali 4. Hasilnya 12,56. Sekarang kita cari untuk luas kolamnya. Sama caranya 1/4 dikali 3,14 dikali R-nya 2 meter ya, jadi 2 kuadrat. Sama dengan 1/4 dikali 3,14 dikali 4 dikali 4.
dikali 2. Kali 2 kali 2. Bisa kita coret, ini 4 bagi 2, 2, 2 bagi 2, 1, 2 bagi 2, 1, 2 bagi 2, 1. Tinggal 3,14 kali 1 kali 1, hasilnya 3,14. Jadi luas tanaman bunga 12,56 dikurangi 3,14 sama dengan 9,42. Jawabannya yang B. Sekarang kita lihat paket B. Ada luas taman, bentuknya setengah lingkaran. Yang ditanyakan sama seperti tadi. Sekarang kita hitung dulu untuk luas tamannya. Luas taman sama dengan setengah kali Pi kali R kuadrat. Setengah kali 3,14. R-nya untuk tamannya berarti segini ya. 2 tambah 2. Hasilnya 4. 4 kali 4. Bisa kita coret. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Sama dengan 3,14 kali 2 dikali 4. Hasilnya 25,12. Kemudian untuk luas kolam, sama dengan setengah kali Pi kali R kuadrat. Sama dengan setengah kali 3,14 kali R-nya, taruh ini 2 meter, 2 kali kuadrat. Sama dengan setengah kali 3,14 kali 2 kali 2. 2 bagi 2, 1, 2 bagi 2, 1. Tinggal 3,14 kali 2, sama dengan 6,28. Jadi, luas bunga 25,12 dikurangi 6,28, sama dengan 18,84. Jawabannya yang A. Nomor 29, materinya tentang berkemah. Di bawah ini adalah salah satu tenda untuk kegiatan berkemah. Pak Andi ingin membuat tenda dengan ukuran seperti pada gambar. Luas yang dibutuhkan Pak Andi adalah, ini ada yang pertama, ada luas persegi panjang, ukurannya 2,5 kali 4 meter. Karena ini ada sebelah kiri kanan, berarti kita kalikan 2. 2 kali 2,5 kali 4. Hasilnya 20 meter persegi. Sekarang untuk luas yang kedua, di sini ada persegi panjang yang kedua. Karena di sisi sebelahnya juga ada, jadi kita kalikan 2 kali 1,5 kali 4. Hasilnya 12 meter persegi. Nah, ini sekarang kita bagi 2 lagi ya. Untuk yang ketiga, karena ada depan dan belakang, kita kalikan 2 juga. Ukurannya 3 kali 1,5. Hasilnya 9 meter persegi. Nah, ini ada luas yang keempat. Itu luas lingkaran segitiga ya. Ada luas
segitiga. Ini kita bagi 2, berarti kan segini 3 meter, berarti setengahnya 1,5, di sini 1,5. Nah, kita hitung lagi dengan teorema Pitagoras. Di sini 1,5 alasnya, sisi miringnya 2,5. Nah, kita akan cari sisi tingginya ini ya. Didapat dari 2,5 kuadrat dikurangi 1,5 kuadrat. Hasilnya 6,25 kurangi 2,25 sama dengan, ini jangan lupa kita akar 4 sama dengan 2. Berarti tingginya segitiga ini 2. Karena ada di sebelah baliknya, kita kalikan 2 juga. 2 kali alasnya 3, segini sama ini ya. 3 kali tingginya 2 dibagi 2 ya, untuk segitiga, luas segitiga. Kita coret, tinggal 6 meter persegi. Kita jumlahkan 20 tambah 12 tambah 9 tambah 6. Hasilnya 47 meter persegi. Jawabannya yang A. Sekarang kita lihat untuk paket B nomor 29. Kita hitung untuk persegi yang pertama. Karena ada 2 sisi, kita kalikan 2 juga. 2 kali 2,5 kali 4 sama dengan 20. Untuk yang kedua, yang bawah ini, 2 kali 1 kali 4 sama dengan 8. Kemudian yang ketiga, persegi panjangnya ketiga, ada depan dan belakang ya, sama dengan 2 kali 3 kali 1 sama dengan 6. Nah, sekarang yang keempat ini, segitiganya, separuhnya ini kan 1,5 ya. Kita buat segitiga sama seperti tadi di paket A, 1,5 dan di sini 2,5. Kita hitung tingginya segitiga, 2,5 kuadrat kurangi 1,5 kuadrat di akar. Sama dengan 2,5 kuadrat itu 6,25 kurangi 2,25. Hasilnya akar 4 sama dengan 2. Jadi tinggi segitiga ini 2 ya. Nah, karena ada di sisi depan dan belakang, kita kalikan 2 juga. 2 kali luas segitiga itu alasnya 3, dikali tingginya tadi diketahui 2, dibagi 2. Nah, ini kita coret. 3 kali 2 sama dengan 6. Kita jumlahkan. 20 tambah 8 ditambah 6 ditambah 6. Hasilnya 40 meter persegi. Jawabannya yang A. Terima kasih sudah bersedia menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.